Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Om TV, semua yang dirahmati Allah, hari ini Alhamdulillah sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Hari ini kita bisa bertemu dengan guru kita yang kita cintai, Ustadz Masudi. Apa kabar Ustadz hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi kalaunya beliau ini salah satu idola ulu juga. Alhamdulillah bisa hadir. Dan beliau ini salah satu penceramah atau dai yang ditunggu-tunggu. Jadi setiap beliau mengisi di masjid itu insya Allah penuh Ustadz yang menyaksikan ceramah Ustadz ini. Masya Allah. Jadi kalau boleh tahu nggak Ustadz? Ustadz kan sekarang begitu dicintai oleh umat begitu. Kalau setiap Ustadz ceramah itu dipenuhi jamaah begitu. Apa memang dulu dari muda Ustadz itu udah bercita-cita nih, aku mau suatu saat jadi penceramah begitu. Terus mungkin waktu muda suka pidato di depan teman-teman begitu Ustadz. Di masa muda Ustadz tuh gimana Ustadz? Hobi yang dilakukan dulu apa Ustadz? Waktu muda dulu itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahum wa ala. Amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh anak-anak Andi dan kita semua bertemu pada suasana siang menjelang sore ini dalam suatu acara yang kita selenggarakan. Mudah-mudahan ini mendatangkan rahmat maghfirah Allah kepada kita semua. Kalau tadi dikatakan setiap anak menyampaikan kajian orangnya selalu penuh, tidak juga. Tidak juga. Ya kemungkinan kalau masjidnya penuh karena masjidnya kecil. Oh, ini masih kecil. Jemaahnya banyak. Jadi cuma kelihatannya gitu. Okay. Cuman ya ada jamaah itu dalam setiap kajian. Tidak ada resep yang kenapa-kenapa, tapi yang pertama dalam setiap apapun kehidupan kita biasakan untuk mencintai orang lain. Pada saat kita mencintai kepada umat, insya Allah umat akan cinta kepada kita. Sesuatu yang keluar dari lubuk hati pasti akan masuk ke hati-hati. Dan itu diamalkan oleh para ustadz, diamalkan oleh para mubalik. Sehingga alhamdulillah pengaruh agama yang cukup baik di daerah kita, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Hampir setiap kajian, siapapun yang mengisi kajian, jamaah itu selalu ada. Kehadiran jamaah itulah sebuah motivasi bagi yang menyampaikan. Karena biarpun berapi-api yang disampaikan, kalau jamaahnya tidak ada, tidak bisa berkembang. Karena menyampaikan itu termotivasi, yang mendengarnya pun bisa menerima apa yang kita sampaikan. Kalau tadi ditanya apakah dari awal kita berniat untuk menjadi dai, iya memang dari dulu melihat pendakwah-pendakwah itu kepengen, suka. Sejak sekolah ya, Bi? Sejak hadir di majelis-majelis ilmu. Tahun 68 kami masuk di Ibtidaiyah 70-an, terus 79 kami keluar dari pondok pesantren Darussalam Martapura. 10 tahun bergelut di bidang ilmu-ilmu agama. Dan hari ini saya baru bisa mensyukuri dan bersyukur, alhamdulillah orang tua saya waktu itu terbentur oleh ekonomi yang sangat lemah. Dan satu-satunya sarana pendidikan yang sangat murah ya pendidikan pondok pesantren, pendidikan agama waktu itu Ustaz. Jadi orang mendidik anak ke sana ke sini. Bahkan kalau jamaah kadang-kadang bertanya, Ustaz berapa tahun ngaji di Makkah? Berapa tahun ngaji di Madinah? Alhamdulillah saya sering ke Makkah ke Madinah hanya sekedar membawa jamaah umroh. Saya belum pernah ngaji di Makkah, belum pernah ngaji di Madinah. Tapi ternyata dimanapun kita menuntut, kalau sungguh-sungguh, insya Allah kemanfaatan itu
akan datang kepada kita. Maka saya berbahagia dengan berdirinya pondok-pondok pesantren seperti Madinatul Quran, mencetak generasi-generasi penerus kita sebagai generasi yang membuka cakrawala keilmuan. Karena kata para ulama salafus salih, alim waladakal Quran, fa'innal Quran sayu'allimu ala kulli syai. Ajari anakmu pertama kali Al-Quran. Dengan Al-Quran itu nanti akan mengundang ilmu-ilmu yang lain mudah masuk ke dalam jiwa anak-anak kita. Demikian. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi beliau, kalau zaman dulu itu pondok pesantren itu ibaratnya kata Ustadz, karena kada bisi duit, udah bikin mondok aja ikam. Mondok aja. Orang tua dulu berkata seperti itu Ustadz ya. Dan yang sedih, masa lalu tuh pondok tuh seolah penitipan anak-anak yang kada beres. Image-nya bahari kayak itu. Bahari kayak itu. Padahal pondok ini luar biasa. Saya bersyukur orang tua memasukkan di pondok. Maka saat ini Ustadz bisa duduk di majelis-majelis. Sekarang mengisi di Omki TV juga Ustadz ya. Iya. Masya Allah. Terima kasih Omki TV. Nah jadi mungkin kita kehadiran Ustadz di sini otomatis semuanya ada di studio di rumah pengen mendengar nasihat-nasihatnya Ustadz ya. Khususnya apa yang terjadi faktual kehidupan kita sekarang ini kan. Kalau bisa dibilang Indonesia ini kondisinya baik-baik saja, kada juga kira-kira seperti itu kan, seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat headline media massa, media online, itu setiap hari selalu dihiasi berita pembunuhan, perampokan, pencurian atau penggerebekan pasangan yang bukan suami istri begitu nih Ustadz nih. Nah, dari statement ini, dari fakta yang kita dapat sini, ini ada dua pertanyaan yang mungkin ingin kami sampaikan. Nah, yang pertama dulu mungkin ini adalah tanggal 18 Agustus dalam rangka kemerdekaan kita gitu kan. Kalau dilihat dari angka sudah kada muda lagi Indonesia nih Ustaz. Yeah. Udah bisa disebut kalau bahasa Banjarnya KAI gitu ya Ustaz ya. Udah 77 tahun Indonesia merdeka tapi kondisi masih seperti ini. Anak muda masih suka melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat begitu, yang sedihnya itu malah jadi banyak viral begitu. Nah, jadi mungkin nasihat Ustadz begitu kepada kita semua, bagaimana selayaknya kita memantaskan diri terhadap pejuang yang dulu itu rela kehilangan nyawa mereka, keluarga mereka, sahabat mereka, hanya untuk melihat anak cucunya bisa hidup dengan damai, aman, ya, jalan ke toko aman. Nah, ini bagaimana kita seharusnya generasi sekarang memantaskan diri nih? Silakan. Ya, terima kasih. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh anak Anda tadi. Indonesia 77 tahun. Kalau orang tua sedang tertatih-tatih berjalan, kembali seperti anak yang baru latihan jalan. Bahkan mungkin dengan tongkat, mungkin dengan apa. Ini sudah usianya uzur. 77 tahun Indonesia merdeka. Kita tidak menutup apa yang kita rasakan. Banyak kebahagiaan, kemajuan yang kita dapatkan di negeri yang tercinta ini. Tapi kita tidak tutup mata, banyak juga hal-hal yang terjadi yang di luar dari pemikiran-pemikiran sempurna kita. Kok seperti itu terjadi di negeri yang merdeka? Saya kita bertanya seperti itu. Seperti inikah negeri kita yang sudah usianya 77 tahun? Saya teringat apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quranul Karim, surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, jika penduduk suatu negeri, jika penduduk suatu negara beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu barokah itu dari langit. Barakahnya nggak perlu dicari, barokahnya yang datang kepada kita. Allah akan bukakan pintu barokah itu dari bumi. Bagaimana terjadi kalau barakah dari langit turun, barakah dari bumi keluar, terjadi dalam sebuah negeri? Maka pasti kedamaian itu akan didapat. Pasti kesuksesan itu akan didapat. Pasti yang kita harapkan akan didapat.
Tapi Allah menawarkan 2 kunci untuk mendapatkan kesuksesan itu. Amanu wattaqau. Anak negeri ini beriman dan bertakwa. Beriman kepada Allah dengan tidak pernah menyisakan keyakinan di dalam hati yang membawa kepada persekutuan kepada Allah Ta'ala. Singkirkan segala keyakinan-keyakinan yang berbau syirik, berbau khurafat, berbau tahayul, dan apapun bentuknya yang akan menggeserkan keyakinan kita kepada Allah. Dan itulah Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Tauhid itu apa? Akidah yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 96 Al-A'raf, Allah katakan, kerusakan iman adalah kerusakan sebuah bangsa. Jika satu bangsa beriman kepada Allah Ta'ala, maka kedamaian pasti akan didapat. Artinya, silakan kita berjuang menguras pikiran dan melakukan tenaga sedapat mungkin untuk mendapatkan satu kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan di negeri yang sudah berumur ini. Tapi jika kita tidak memiliki keimanan yang benar, itu tidak akan didapatkan. Tidak akan kita capai. Dan kita hari ini melihat peluang-peluang yang merusak kepada nilai keimanan itu terjadi di mana-mana. Dihidupkannya kembali ritual-ritual yang berbau syirik itu ada di mana-mana. Seseorang mungkin berpikir dengan dihidupkan ini akan dapat masukan, suntikan dana ke dalam negeri ini yang konon serba kekurangan dana. Tapi dengan melakukan itu nilai keimanan hancur dan Allah akan murka kepada penduduk negeri ini jika melakukan sesuatu yang bernilai syirik kepada Allah Ta'ala. Kejayaan dalam satu bangsa didapatkan manakala kita memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wattaqau. Penduduk ini bertakwa. Bertakwa kepada Allah. Takwa secara umum melaksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Ini aja kita praktekkan, hampir tidak bisa sempurna dalam negeri ini. Bagaimana orang yang taat kepada Allah secara benar? Bagaimana orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah dengan baik? Jauhi apa yang dilarang Allah. Ketakwaan tidak akan didapatkan jika tidak dilakukan oleh manusia yang taat dan manusia yang menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Uniknya dia taat tapi masih bermaksiat. Istilah anak-anak remaja itu ada STMJ namanya. STMJ apa itu? Susu telur madu jahe. Itu terjemah asli kan? Aslinya nggih. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Sholat tetap dilaksanakan, maksiat tetap dilaksanakan. Dia menyadari bahwa sholat itu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran dalam satu usaha, satu pekerjaan untuk mendapatkan sesuatu dan menggapai satu kesuksesan, ada yang berkata, jangan pun mencari yang halal, yang haram saja sulit. Suatu ucapan yang buruk ini, satu ucapan yang Allah benci. Ucapan ini seolah menantang apa yang Allah sampaikan kepada kita dengan konsep Al-Quran, tidak akan tercapai. Jangan pun yang halal, yang haram saja sulit. Coba jernihkan pikiran kita. Yang haram itu memang sulit. Mengambilnya ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi. Takut diketahui oleh orang lain. Kalau yang halal, terbuka kita. Yang halal terbuka. Sehingga anak-anak, saya tertarik pada beberapa hari yang lewat. Ada WA sampai dari salah satu jamaah yang seorang ustadz ditanya tentang harga surga dan harga neraka. Seberapa besar harga surga yang penuh dengan kenikmatan yang Allah gambarkan, seperti ayat yang baru kita baca, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Di surga itu diberikan minuman yang segar yang campurannya zanjabil, air jahe.
Alhamdulillah saya sering disuguhi air jahe. Alhamdulillah. Apalagi ditambah susunya anak Rudi, luar biasa. Artinya itulah gambaran surga. Tapi pada saat ditanya berapa harga surga, berapa harga neraka, seorang ustadz menjawab, harga surga sangat murah dan harga neraka sangat mahal. Justru harga neraka sangat mahal. Tapi kenapa orang memilih harga neraka yang mahal daripada harga surga yang murah? Dia jabarkan harga surga murah. Salat jamaah gratis, saum Senin Kamis gratis, apanya serba gratis, salat malam gratis. Yang semua ini kata Nabi SAW akan menghantarkan kita ke surga. Kan bahkan pada saat Rasul ditanya tentang amal apa yang menjadikan seorang masukkan ke surga, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Kedua-duanya perilaku-perilaku yang tidak melalui biaya yang besar. Nah, tapi itulah surga yang akan Allah siapkan. Tapi neraka begitu besar. Semua yang dilakukan dengan kejahatan-kejahatan yang berdampak dengan ancaman neraka, semua dibayar dengan harga yang mahal. Miras harganya mahal. Apa itu? Selain daripada miras, narkoba luar biasa mahal. Harus jual ini, jual ini. Berzina pun mahal. Berzina pun mahal. Masuk hotel mahal juga. Mahal berzina, mahal. Jadi semua perbuatan yang mengarahkan seorang kepada dahsyatnya neraka itu sangat mahal. Sehingga saya tertarik, tadinya saya kaget surga lebih murah daripada neraka. Memang betul neraka itu sangat mahal. Tapi kenapa arah umat hari ini cenderung kepada sesuatu yang mengeluarkan dana? Karena nilai-nilai keimanan belum mapan di dalam diri kita. Bagaimana negeri ini akan mendapatkan kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan kalau apa yang pernah dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita tentang iman dan takwa diabaikan. Jadi kunci terakhir untuk mendapatkan kejayaan dan kebahagiaan di negeri yang 77 tahun usianya. Kembalilah kepada Allah, kembalilah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa sekali. Sangat menyentuh. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi kita semua gitu ya. Sudah stop lah kita tuh main-mainnya, kebanyakan bercanda, kebanyakan main-main. Mari kita kembali lagi kepada Quran dan Sunnah, maknai dalam hati supaya kita bisa efeknya tidak hanya kita sendiri saja, tapi keseluruhan secara bangsa ini secara umum. Semua. Allah mencontohkan, walau anna ahlul qura, bukan rumah tangga, jika penduduk satu kampung, penduduk satu negeri. Artinya Allah menjamin kebahagiaan satu negeri, manakala dua macam itu dipraktekkan dalam kehidupan. Insyaallah. Ya baik, ini mungkin Ustadz pertanyaan kedua sekaligus terakhir. Nah, jadi beberapa hari yang lewat Ustadz, ada saya ini diskusi dengan sahabat begitu ya. Memang qadarullah pulang malam tuh jam 10, jam 11 gitu ya. Ketika pulang malam lewat, biasanya kan sepi nih. Ini enggak. Di jam 11 malam itu masih ada anak muda yang nongkrong, bahkan perempuan begitu Ustaz ya. Dalam hati ini miris gitu. Nah, tapi saya nggak mau menyalahkan mereka. Artinya apakah selama ini kita bertahun-tahun dakwah itu, apakah perlu kita mencoba metode baru begitu Ustaz? Karena kan selama ini kita sangat banyak di masjid, di musola. Apakah yang mereka yang suka nongkrong di taman, suka nongkrong di kafe-kafe ini perlu kita dekati juga Ustaz begitu Ustaz? Nah, mungkin diadakan ceramahkah mungkin begitu di sana? Bagaimana menurut Ustaz nih? Iya. Ya, bagus, saya tertarik. Hari ini dakwah kita memang pada tempat-tempat itu aja. Masjid, musala, pondok pesantren, masjid, musala, pondok pesantren. Padahal kerusakan bukan di lingkungan itu. Nah, itu. Kerusakan seperti apa yang dialami oleh anak Anda. Hari ini coba kita berjalan yang menepati waktu sholat. Sholat yang paling dikerjakan oleh umat itu sholat maghrib. Sholat maghrib. Kalau isya sudah ketiduran. Kalau subuh belum bangun. Kalau zuhur sedang bekerja, asar kecapean. Sholat maghrib. Coba kita turun dari rumah, sholat maghrib. Jumlah umat yang di luar lebih banyak daripada banyak lagi. Tidak. Padahal sholat maghrib ini sholat yang
dilaksanakan. Betul. Banyak orang yang sholat maghrib, sholat yang lain tidak dilaksanakan. Artinya apa? Umumnya mana masjid-masjid di wilayah kita, di tempat kita, setelah selesai sholat maghrib ada kajian. Kajian hanya terpusat pada lingkungan masjid, terpusat pada lingkungan musala dan pondok-pondok pesantren. Belum terjangkau kemana-mana. Saya tertarik dengan Allahyarham Ustadz Arifin Ilham. Kata Ustadz Arifin Ilham, dakwah itu ada 4. Pertama, dakwah air hujan. Dimanapun dengan sukarela dia akan sirami seluruh alam ini. Dan itulah dakwah umat Islam. Itulah dakwah yang dibawa oleh para sahabat pada saat Hajjatul Wada, mereka menuju ke negeri-negeri lain. Jadi mereka dakwah seperti air hujan. Sawah, ladang, apapun yang gersak disirami. Itu dakwah yang pertama. Dakwah yang kedua, kata beliau, dakwah air sumur. Pada saat dai-nya mulai sakit-sakitan, tidak bisa lagi berangkat kemana-mana, kata kiainya, aku di rumah aja. Jamaahnya bawa jerigen, bawa ember untuk mengambil ilmu yang ada di sumur kiai tersebut dengan kitab dan sebagainya. Dan ini masih sangat bermanfaat, Nah, kemudian yang ketiga, kata beliau, dakwahnya disiraminya umat tuh dengan air comberan. Air comberan tidak memanfaatkan, bahkan selesai mengikuti dakwah, umat tergambar garang gersang pada saat apa yang disampaikan dalam materi dakwah, caci maki dan sumpah serapah. Ini dakwah air comberan. Satu dakwah yang diawali dengan kalimat Assalamualaikum, jaminan keselamatan kepada yang hadir. Tapi setelah itu keluar dari dakwahnya caci maki kepada sesama. Dan ini seharusnya jangan dilaksanakan. Yang menyakitkan, kata almarhum, dakwah yang keempat, dakwah air PDAM. Mengalir sampai ke rumah-rumah. Tapi jika tidak dibayar 2 bulan, dicabut. Artinya dakwah berdasarkan tarif ya? Berdasarkan tarif. Saya minta kepada jamaah waktu saya ceritakan, doakan mudah-mudahan dakwah saya tidak seperti dakwahnya PDAM. Berdasarkan tarif. Saya mau ke sana dengan catatan sekian. Kita harus masuk ke tempat-tempat yang apa tadi Anda gambarkan seperti itu. Tapi ini belum bisa kami laksanakan. Kemarin kami safari ke Kandangan, sehari semalaman Ustaz ke Kandangan. Setelah bulik, saat pian ini diperlukan di mana? Ulun bilang di Loksado. Lokasinya kayak apa, Pak? Loksado, sekian kilo yang kada bisa naik mobil. Jadi mobil ditaruh di sini. Kemudian sana naik motor, motornya pun trail yang besar itu. Saya lalu merut dada mikir. Tapi di sana mu'alaf menunggu kedatangan orang-orang yang membina mereka. Alhamdulillah masjid sudah dibangun di tempat-tempat itu. Jadi memang hari ini dakwah kita kurang sampai kepada sasaran-sasaran dalam dakwah. Jika kita berdakwah seperti air hujan, insya Allah semua bisa disirami. Dan setiap yang disirami oleh air hujan itu subur, tumbuh, dan sebagainya. Terakhir, mungkin apa yang dapat saya ingin sampaikan, Imam Qurtubi berkata, ada 4 macam yang menahan turunnya bala. Dengan 4 macam ini bala ditahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kata Imam Qurtubi, adilnya pemimpin. Pemimpin yang adil menahan bala. Kita tidak mengupas kayak apa bentuk kepemimpinan itu, tapi insya Allah kita bisa merasakan bagaimana bentuk pemimpin yang adil itu. Yang kedua, kata Imam Qurtubi, bala itu ditahan masih banyaknya orang yang mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah kepada semua umat. Artinya, manakala dakwah Sunnah ini sudah hilang, maka bala itu akan bebas turun. Yang ketiga, masih banyaknya dai-dai yang seperti beliau sampaikan, seperti air hujan, yang berkeliling ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok untuk menyampaikan seperti apa yang Nabi sampaikan masa lalu. Katakan oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Kemudian yang keempat, yang menahan hujan adalah wanita-wanita yang menutup aurat.
Wanita yang tidak menutup aurat membuka peluang bala itu akan turun silih berganti. Ini kembali kepada kita semua. Kita ajarkan kepada anak-anak perempuan kita dan istri kita untuk menutup aurat itu dengan baik. Yudnini min jalabibihinnya, kata Allah. Ulurkan jilbabnya sampai ke kaki. 59 Al-Ahzab Allah perintahkan itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Luar biasa sekali. Jadi ketika beliau menjelaskan yang tentang wanita yang masih membuka aurat, Ustaz, prihatin sekali, Ustaz, ya. Saya kalau misalnya ngantar istri ke pasar tuh, Ustaz, aduh, bawaannya hendak bulik aja, Ustaz. Karena setiap lewat ada yang berkerudung, Ustaz, tangan pendek maksudnya. Atau kalau ada berkerudung, Ustaz, tapi bajunya sangat ketat sekali. Ketat. Ya, jadi ya Allah, sangat sedih, tapi mudah-mudahan ini menjadi motivasi, pencerahan kepada semuanya. Mari yang seperti disampaikan tadi Ustadz Masudi, sama-sama kita memperbaiki diri. Dengan memperbaiki diri ini efeknya ternyata tidak hanya kita rasakan, tetapi secara umum bangsa ini insya Allah akan Allah berkahi. Iya. Dan terakhir, jangan lupa ditunggu ya, sudah beliau sampaikan dakwah kita harus seperti dakwah hujan, Ustadz, ya. Mungkin Mas Ilmi di Al Jihad kan, ya kan, atau mungkin di saudara-saudara kita masjid yang lain, yuk bikin apa gitu, Ustadz, ya. Nah, jadi supaya dakwah kita lebih luas dan kemudian juga dakwah kita lebih tepat sasaran juga, Ustadz, ya. Tepat sasaran. Oke. Sampai di sini dulu sahabat-sahabat Omki TV. Oh iya, terakhir, Ustadz, ajak pemirsa untuk dukung dengan subscribe, bagikan video. Oh iya. Ya, Omki TV. Omki TV sekarang sedang berbenah untuk menyiarkan dakwah-dakwah kepada semua umat. Dan ini adalah salah satu sarana dakwah yang luar biasa. Secerdas apapun, selihai apapun seorang ustadz menyampaikan, tanpa bantuan media seperti ini tidak akan sampai. Mari kita bersama-sama mendukung Omki TV menjadi sarana dakwah yang besar dan bermanfaat bagi umat ini. Insya Allah apa yang kita lakukan akan mendapatkan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, terima kasih banyak, Ustaz. Sampai di sini dulu sahabat-sahabat Omki TV. Mudah-mudahan tayangan ini bisa menjadi pencerahan, bisa kemudian dirasakan ke dalam hati dan segera kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kehidupan kita, kehidupan umat diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.